Ya, baik, dipersilakan Rukiah. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ruth. Terdengar, Ruth. Oke. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum masuk ke materi, kita akan berdoa. Ibu minta Jafira membawa doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Finish, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Jafira. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga pada pelajaran bahasa Inggris. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu akan mau mengabsen anak-anak Ibu semuanya. Yang Ibu panggil, tolong bilang present ya. Yang pertama, Satrio Halawa. Present, Bu. Elijah Hafni. Mungkin sakit. Reni Glory hadir. Present, Miss. Nova. Hadir, Miss. Jessica. Hadir, Miss. Oke. Baik, Ibu, karena hadir semuanya, kita akan lanjut ke materi kita yang pertama itu. Kita akan memasuki materi kita. Anak-anak Ibu perhatikan semuanya. Silakan buka kameranya dan juga menonaktifkan mikrofonnya supaya pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan baik. Nanti di akhir pembelajaran kita akan kuis dan Ibu bagikan secara berkelompok. Oke. Sini Ibu akan menjelaskan tentang keluarga. Disimak baik-baik ya. Sama-sama coba anak Ibu bilang my family. 1, 2, 3 ya. My family. My family. Iya, my family itu artinya keluargaku. Nah, kita di sini akan bahas yang pertama itu tentang ibu. Nah, this is my mom. Itu artinya ini adalah ibuku. Ini ya, materi yang Ibu sampaikan ini gambar-gambarnya itu merupakan ilustrasi saja ya anak Ibu, karena Ibu agak malu untuk menunjukkan foto-foto keluarga Ibu. Oke, di sini Ibu ambil dari Google, itu adalah gambar seorang ibu. Mom atau mother yang dalam bahasa Inggris itu memiliki arti ibu. Dan kalau di bahasa Batak Toba, ibu itu disebut dengan inong ataupun oma. Lanjut. Ibu itu merupakan istri dari ayah ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang adalah tentang ayah ataupun bapak. This is my dad. Nah, ini contoh ataupun gambar seorang bapak-bapak. Di mana dad atau biasanya singkatan dari daddy itu merupakan kata ganti dari father yang memiliki arti bapak. Nah, dalam bahasa Batak Toba, bapak itu disebut dengan among ataupun amang gitu. Sampai sini anak Ibu paham? Paham, Miss. Paham, Oke, Miss. kita lanjut. Nah, ini contoh dari saudara. Kalau saudara itu bahasa Inggrisnya apa Ibu buat di sini? Coba salah satu menyebutkan. Siblings, Miss. Iya, benar. Cara nyebutnya itu adalah siblings. S-nya itu di terakhir agak dikasih jeda. Siblings. Coba sebutkan. 1, 2, 3 ya. Siblings. Iya, pintar anak Ibu. Kita akan lanjut ke materi bagian berikutnya itu adalah tentang sister. Sister itu merupakan kakak
ataupun sebutan untuk saudara perempuan dalam bahasa Inggris. This is my sister Olivia, artinya saudara perempuanku yang bernama Olivia. Lanjut. Nah, anak-anak ibu coba dulu baca di sini yang my brother drove. Coba sebutkan 1, 2, 3 ya. My brothers drive. Iya, pintar. Brother itu artinya abang ataupun saudara laki-laki dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Batak Toba sama saja, abang, bang, gitu. Ataupun bisa a-nya itu dihilangkan jadi bang. Gitu. Oke. Yang terakhir itu adalah tentang kakek ataupun orang tua dari orang tua kita. Nah, orang tua dari orang tua kita itu dalam bahasa Inggris ada kakek dan nenek gitu. Nah, kalau kakek bahasa Inggrisnya grandfather, kalau nenek itu grandmother. Dalam bahasa Batak Toba, kakek itu disebut dengan Opung Doli, sedangkan nenek itu disebut dengan Opung Boro. Coba anak-anak ibu di sini siapa yang masih lengkap kakek dan neneknya? Udah meninggal, Miss. Oh ya, udah meninggal, Miss, turut berduka cita ya. Bagi yang masih lengkap kakek ataupun neneknya, sayangi mereka karena kan mereka itu orang tua dari orang tua kita. Apapun itu, misalnya ada kakeknya yang sakit atau nenek yang sakit, jangan langsung marah-marah kalau misalnya mereka minta tolong. Karena kita di dunia ini adalah makhluk sosial. Oke, sampai sini anak-anak ibu paham? Paham tidak apa yang sudah Ibu jelaskan? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke kuis. Tapi sebelum masuk ke kuis, coba dulu anak-anak Ibu mengikuti apa yang akan Ibu bilang berikut ini ya. Ini bacaannya, cara bacanya adalah my family is the best. My family is the best. Coba sebutkan 1, 2, 3, ya. My family is the best. Oke, pintar. Coba tepuk tangan dulu buat dirinya sendiri. Iya, anak-anak ibu semuanya pintar. Kita akan lanjut ke kuis. Oke. Silahkan buka lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di grup kita. Di sana sudah Ibu buat tempat pengerjaan dari kuis yang akan kita laksanakan ini. Oke, sebentar ya. Ibu akan tampilkan kuis kita. Oke, silahkan dibuka semuanya. Sudah dibuka? Miss. Oke, ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak Ibu. Yang Ibu bagi, yang Ibu panggil, ingat nama-nama teman sekelompoknya. Satrio satu kelompok dengan Nova, Javira, dan Novita. Nanti Satrio sebagai perwakilan menjawab pertanyaan, mewakili teman-temannya menyebutkan jawaban dari kelompok 1. Ingat ya Satrio, kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 1, Bu. Oke, yang kelompok 2 itu ada Jessica, ada Lastri, ada Siti, dan ada Sally. Nanti si Jessica itu yang mewakili kelompok 2 menyebutkan jawaban dari kelompoknya. Paham, Jessica? Paham, Miss. Oke, yang terakhir itu kelompok 3 nanti dijawab oleh Reni. Reni, tadi belum ada kelompoknya kan, Nak? Belum, Bu. Halo Reni. Oke, ya.
Reni nanti sekelompok sama Elijah Hafni, Elijah Hafni, terus ada sekelompok sama Anissa Rafida dan Cindy, dan satu lagi sekelompok sama Sally. Sally tadi sudah sekelompok sama Irfan. Oke, Reni bertanggung jawab untuk menyebutkan jawaban dari kelompok 3. Sampai sini paham, Sally? Reni, Miss. Oh ya, Reni. Reni paham, Reni? Paham, Miss. Kita akan langsung ke kuis kita hari ini. Oke. We are family, artinya kita adalah keluarga. Baik. Nah, ini pendahuluannya. Keluarga itu adalah bagian penting dari banyak budaya, dan mengetahui nama-nama anggota keluarga dari berbeda bisa sangat berguna, baik saat Anda berpergian ke luar negeri, berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berbahasa Inggris, ataupun hanya mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Oke, mari kita akan mulai. Seberapa paham anak-anak ibu semuanya tentang yang sudah kita pelajari bersama. Oke, ini kuis pertama untuk kelompok 1. Silahkan dicatat jawabannya. Your mom's husband is your ... blank, blank, blank. Dad, grandfather, atau uncle. Your mom husband is your... Artinya, suami ibumu adalah ... Suami ibu, anak-anak ibu itu disebut dengan apa? Ayah, kakek, atau paman? Oke, silakan dijawab ya. Lanjut ke kelompok 2. Ingat kelompok 2, catat jawabannya. Your dad's dad is your... Artinya, ayah dari ayahmu adalah siapamu? Gitu. Ayah, kakek, atau paman? Lanjut. Ini untuk kuis soal untuk kelompok 3. Your parents' daughter is your... Ayo. Saudara, anak perempuan dari orang tuamu adalah siapamu? Anak perempuan dari orang tuamu adalah siapamu? Cousin itu artinya sepupu, aunt itu artinya bibi, sister artinya saudara perempuan. Oke, balik ke kelompok 1, silakan dijawab. Olivia is married to Claudia's daddy. Is a stepmom, aunt, atau daughter. Olivia nikah dengan ayahnya si Claudia. Si Olivia adalah siapanya? Oke. Untuk kelompok 2, Danny has very close friend, but he doesn't have any siblings. He is a son, an only child, a brother-in-law. A son artinya saudara, anak laki-laki. Yang B itu seorang anak, hanya seorang anak. Yang C itu saudara tiri laki-laki. Oke, sudah dijawab kelompok 2? Oke, lanjut saja ke kelompok 3 ini. Richard and Taylor adopt Greta. Richard dan Taylor mengadopsi si Greta. Dia siapanya mereka. Jadi si Greta itu siapanya si Richard dan Taylor? Son, niece, atau daughter? Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk kelompok 1 ya anak-anak ibu. Yang kelompok 1 tolong jawab dengan baik. The girls' moms are sisters. So they are blank blank blank, sister, saudara perempuan, cousins, sepupu, sister-in-law, saudara tiri perempuan. Oke. Lanjut ke kelompok 2, pertanyaan terakhirnya. Jamie is the child of Alfredo's son. His blank 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 grandson,
son atau child. Jamie adalah anak dari anaknya si Alfredo. Jadi si Jamie itu siapanya? Gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk kelompok 3. Daddy isn't married. He has a daughter. He is. Teddy tidak menikah. Dia mempunyai anak. Dia titik-titik. And only dad, a single dad, and uncle. Oke. Ibu anggap sudah selesai. Bagus. Sekarang kelompok 1 silahkan menyebutkan jawabannya. Ya, ibu yang lainnya silahkan perhatikan layarnya karena langsung kita bahas di sini juga. Oke, kelompok 1 siapa tadi? Satrio? Sudah Satrio? Saya, Miss. Oke. Apa jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan 1? Dad, Miss. Oke, benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Pertanyaan nomor 1-nya. Apa jawabannya kelompok 2? Soalnya, Miss. Soalnya ini. Ayahmu. Big. Grandfather, Miss. Ya. Mari kita lihat jawabannya. Iya, benar. Oke, kelompok 3 perwakilannya tadi siapa? Apakah jawaban sesuai dengan di layar? Sister, Miss. Iya, benar. Oke, balik ke Satrio. Jawaban dari pertanyaan kedua apa, Nak? Oh, lu Salah ya. iya, Miss. Sesuai Jawabannya stepmom. itu adalah stepmom. Karena kan si Olivia itu menikah dengan ayah si Claudia. Jadi si Claudia itu ayahnya, anak dari suaminya si Olivia yang baru menikah setelah si ayahnya nikah 2 kali. Berarti itu adalah anak tiri, ibu tirinya dari si Claudia. Oke. Perbaiki ya Satrio jawabannya. Oke, lanjut ke si Jessica. Perwakilan dari kelompok 2. Apa jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan kedua? B, Miss, and only child. Iya, cara bacanya itu adalah and only child. Oke. Iya, benar. Oke, untuk Reni, apa jawaban dari pertanyaan kedua kalian, Reni? Dr. Miss. C. Oke, benar. Oke, pintar ya. Kelompok 3 itu pintar-pintar orangnya. Lanjut. Satrio, untuk jawaban terakhir. Apakah benar sesuai dengan yang di layar? Benar, Miss. Iya, oke. Benar. Jawabannya itu adalah cousin. Jadi, ibu perempuan dari mereka, perempuan-perempuan itu merupakan ibu yang bersaudara. Berarti memiliki anak perempuan dari ibu yang bersaudara itu
Disebut dengan apa mereka anak-anaknya itu? Disebut dengan kausin, artinya sepupu. Terakhir, untuk kelompok 2. Grandson. Iya, benar. Oke, untuk kuis terakhir bagi kelompok 3, apa jawaban kalian? A single dad, Miss. Mari kita lihat. Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Oke, nanti jawabannya itu jangan lupa dikumpulkan. Nah, ada di lembar kedua dan lembar ketiga itu lembar kedua tentang refleksi diri. Itu silakan dikerjakan pribadi sendiri-sendiri anak-anak Ibu. Jadi jawaban dari kelompok masing-masing kelompok itu dipindahkan sesuai dengan kelompoknya, dan jawaban sendiri itu dijawab dengan sendiri. Dan yang terakhir di lembar ketiga itu adalah cerita kalian tentang di saat kalian berlibur dengan keluarga kalian. Jadi ceritakan dengan sebaik mungkin karena itu akan masuk ke dalam daftar nilai Ibu. Dikumpulkan di minggu depan pada saat pelajaran bahasa Inggris juga. Oke. Oke, sampai sini anak-anak Ibu paham tidak untuk sebutan dari masing-masing? Miss. Iya. Oke, kalau sudah paham, coba dulu salah satu menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Ayo, siapa nih sebelum Ibu tunjuk? Ayo, siapa? Saya. Ya, silakan Jessica. My family, Miss. Di keluarga Ya, itu my ada family. ayah, ibu, Mm-mm. saudara, kakek, nenek, Miss, dan lainnya. Tuh. Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat Jessica. Iya, Jessica pintar ya, berarti dari tadi Jessica itu mendengarkan Ibu menjelaskan. Oke. Jadi Ibu memberikan sedikit penguatan tentang keluarga ini. Jadi untuk anak Ibu semuanya, sebutan dalam keluarga itu sangat penting ya anak Ibu. Karena kan itu merupakan sebuah dari tata krama saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya untuk abang ataupun kakak yang lebih tua ataupun lebih muda dari kita itu harus memiliki tata krama gitu. Seperti orang yang sudah orang lansia yang sudah berubah bisa disebut kakek atau nenek. Nah, kadang juga kalau misalnya adik-adik ataupun kakak-kakak atau abang juga disebut dengan panggilan kakak atau abang kalau misalnya belum kenal sama mereka, baiknya manggil sebutan kakak abang supaya kita tuh. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak Ibu semuanya mengerjakan ya PR-nya dan dikumpul minggu depan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak ada, sepertinya Jessica sudah sangat ingin kita mengakhiri kelas kita hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum menutup pembelajaran, minta Jessica untuk membawakan doa menutup pembelajaran kita. Silakan Jessica. Baik teman-teman, untuk pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Jessica. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye, see you. Bye bye, Miss. See you. Bye, Miss.